Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia telah merdeka, telah bebas dari penjajahan, telah bebas dari keterkungkungan oleh cengkeraman imperialisme, terbebas dari keadaan diperbudak. Kita menjadi bebas, kita menjadi merdeka, alhamdulillah. Makna merdeka yang paling terkenal adalah bebas. Nah, ini sebetulnya bisa kita terapkan pada pribadi seorang muslim. Adakah seorang muslim itu sudah merdeka atau dia masih diperbudak oleh apapun yang secara kenyataan bisa memperbudak kebebasan mereka, bisa memperbudak kehendak mereka, bisa memperbudak arah hidup mereka, bisa memperbudak konsentrasi kehidupan mereka. Apakah itu yang bisa memperbudak pribadi muslim? Ada 5. Yang pertama adalah setan. Setan ini bisa memperbudak seorang muslim, sehingga seorang muslim yang mestinya bagus, yang mestinya soleh, dia maksiat, dia berbuat curang, dia berbuat korup, dia kriminal dan tega untuk merugikan orang lain, tega bahkan untuk mengambil nyawa orang lain. Ini setan yang telah memperbudak orang muslim itu. Berarti seorang muslim yang merdeka mestinya pertama-tama dia harus terlepas dari perbudakan oleh setan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim harus terbebas dari apa yang bernama dunia. Dunia ini kehendak-kehendak rendah ataupun kehendak-kehendak yang dekat, terlalu dekat, tujuan-tujuan yang terlalu dekat, yang menjadi hina karena terlalu dekatnya tujuan itu. Ini dunia. Maka semestinya seorang muslim harus berpikir jauh ke depan, harus mengambil tujuan yang efek positifnya jauh ke depan masih terasa. Jangan mengambil sesuatu yang hanya mempunyai tujuan-tujuan sesaat saja, yang mana nanti pada masa panjangnya, pada waktu panjangnya justru merupakan penyesalan. Ini sesuatu yang bisa memperbudak seorang muslim, yaitu dunia. Bisa yang terkait dengan kata-kata dunia ini, dunia lawan kata dari akhirat ini, terkait dari itu adalah dunuwun, dekat, dan juga terkait dengan itu adalah daniun, rendah atau hina. Hal-hal yang hina, hal-hal yang rendah, hal-hal yang dangkal ini nanti bisa kita curigai termasuk dunia. Maka kita sebagai hamba muslim, hamba Allah, seorang muslim, mestinya tidak mudah diperbudak atau tidak mau terus-menerus diperbudak oleh apa yang bernama dunia ini. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3,
yang bisa memperbudak seorang muslim, yang seharusnya seorang muslim itu merdeka dari itu adalah tabiat atau karakter. Jadi agak berbeda dalam tanda kutip dengan pendidikan karakter. Di dunia umum itu malah kita harus punya karakter. Kalau menurut ajaran Islam, mestinya karakter itu justru harus dibunuh, karakter asli seorang hamba. Jadi tabiat ini tidak boleh memperbudak kita. Tabiat orang itu ada yang tabiatnya bekerja keras. Memang tabiatnya begitu, bukan bekerja keras karena apa begitu, bukan. Memang yes, modelnya seperti itu. Istilah orang Jawa gawan bayek, orangnya suka bekerja keras. Ini tabiat. Kita jangan mau diperbuat oleh tabiat. Sebagian tabiat itu nggak beres, sebagian tabiat itu nggak bagus menurut satu sudut pandang. Contohnya tabiat malas-malasan, tabiat gelandor, tabiat apa itu tidak disiplin waktu. Nanti kalau kita diperbudak oleh tabiat kita, maka kita ini kurang maksimal dalam menempuh apa itu bahagia, tidak maksimal dalam menempuh apa itu yang bernama kesuksesan. Kemudian yang nomor 4 yang kita hindari, yang bisa memperbudak kita dan seharusnya kita harus terbebas, harus merdeka dari yang nomor 2 ini, yaitu adalah nafas, diri sendiri. Jangan sampai seseorang ini terkungkung oleh keinginan-keinginannya sendiri, hawa nafsu, keinginan sendiri itu hawa nafsu. Bahkan diri kita sendiri ini jangan kita biarkan mengungkung kita sendiri. Jangan kita biarkan diri kita ini memperbudak diri kita sendiri. Jangan. Sebagian orang itu ada yang cukup aneh. Kadang ada orang ini terus-menerus mengambil ambisinya untuk dikejar. Padahal orang itu sudah tua misalnya. Loh, dia punya anak, dia punya istri, bahkan dia sudah punya cucu. Yang dia pikirkan dirinya sendiri. Bagaimana agar mendapat begini, agar meningkat begini, agar keinginannya tercapai. Dan itu pribadi. Ini namanya orang ini diperbudak oleh dirinya sendiri. Ini masih jelas jelek, masih lebih baik mikirkan orang lain itu masih baik. Misalnya mikirkan anak, mikirkan orang tua, mikirkan murid. Nah, akan tetapi diperbudak oleh anak, diperbudak oleh keluarga, diperbudak oleh murid, itu pun nanti juga kalau bisa kita merdeka dari itu semua. Yaitu yang nomor 5. Yang nomor 5, supaya seseorang ini tidak diperbudak oleh al-khalqu, oleh makhluk. Makhluk ini bisa macam-macam. Anggota keluarga, ini saya lakukan ini demi anak. Nah, itu namanya diperbudak oleh anak. Ojo nemen-nemen. Ojo nemen. Bahkan kalau bisa lepas dari itu yang benar. Anggota keluarga ini termasuk makhluk. Murid termasuk makhluk, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang kita punya, majelis-majelis yang kita punya, itu semua makhluk. Jangan sampai kita diperbudak oleh makhluk-makhluk ini. Jangan sampai kita terkungkung oleh hal-hal yang bersifat makhluk ini. Toh itu hanya makhluk. Pasti tidak akan bisa optimal kita mencari kebahagiaan, pasti tidak bisa optimal kita bisa mencapai kenyamanan kalau kita terkungkung oleh makhluk-makhluk. Sebegitu hebatnya makhluk, sebegitu terhormatnya makhluk, itu masih makhluk. Itu kalau bisa kita tidak terkungkung oleh makhluk-makhluk tersebut. Kalau bisa kita merdeka dari makhluk-makhluk ini. Jadi orang atau pribadi muslim yang merdeka, mestinya dia terbebas oleh setan, terbebas oleh dunia, terbebas oleh tabiat atau karakternya sendiri, juga dia terbebas dari nafsunya sendiri, dirinya sendiri,
dan supaya juga terbebas dari makhluk secara umum. Kalau bisa orang ini terbebas dari 5 hal ini, maka pribadi itulah pribadi muslim yang merdeka. Lalu terus apa yang dilakukan oleh seorang pribadi muslim yang merdeka ini? Kalau dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan makhluk, tidak memikirkan tabiatnya sendiri, tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan setan. Artinya tidak memikirkan, tidak mengkonsentrasikan hidupnya untuk semua itu, untuk 5 hal itu. Terus nyapo, urip arepe nyapo. Urip ini mau apa lagi? Yaitu urip adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadikanlah engkau memperbudak diri engkau. Jadikanlah dirimu kau perbudakkan untuk Rabbmu sampai engkau menemui kematian. Inilah yang kita lakukan. Jadi kita supaya menjadikan diri kita ini budak hanya untuk Allah semata, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini baru bahagia. Kalau menjadi budaknya Allah ini tidak pernah tidak bahagia. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.